Selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas tentang profil, biodata, dan fakta-fakta menarik para publik figur baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sandiaga Uno, seorang pengusaha kaya raya yang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kali ini saya akan membahas biografi lengkapnya. Dunia bisnis di Indonesia penuh dengan sosok-sosok pebisnis yang menginspirasi dan menggairahkan. Salah satunya yaitu Sandiaga Uno atau yang lebih dikenal dengan Bang Sandi. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling dikenal di tanah air. Biografi Sandiaga Uno mendapatkan perhatian publik karena kesuksesannya dalam usaha dan bisnis serta kiprahnya di dunia politik Indonesia. Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2019. Saat ini, Presiden Joko Widodo mempercayainya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga Uno memiliki nama lengkap, Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BA. MBA lahir pada tanggal 28 Juni 1969 di Pekanbaru, Riau, Sumatera. Ia adalah seorang pengusaha dan tokoh politik di Indonesia. Sandiaga Uno merupakan anak dari dua bersaudara dari orang tuanya, Razif Halik Uno dan Rachmini Rahman alias Dr. Randa Mein Rahman Uno. Sang ayah, Razif Halik Uno asal Gorontalo, dikenal dengan ciri khas marga Uno di balik namanya. Nama istri Sandiaga Uno adalah Nur Asyah Uno, atau biasa dikenal dengan Empok Nur. Kisah asmara mereka berlangsung lama sejak mereka bertemu di bangku kuliah dan berlanjut hingga berakhir dengan pernikahan. Dari pernikahan tersebut, Sandiaga dikaruniai 3 orang anak. Anak Sandiaga Uno, bernama Sulaiman Saladin Uno, Aneesha Athera Uno dan Amira Atheva Uno. Sandiaga Uno menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di kota Lumbai, Pekanbaru, hingga ayahnya meninggalkan perusahaan minyak Chalters. Hal ini mendorong keluarganya untuk pindah ke ibu kota Jakarta pada tahun 1970-an. Sejak kecil Sandiaga Uno dikenal sebagai anak yang cerdas dan perspektif, itu berkat didikan ibunya. Ia menempuh pendidikan sekolah di SD PSKD Bulungan Jakarta, SMPN 12 Wijaya Jakarta, dan SMA Pangudi Luhur Jakarta. Setelah menyelesaikan masa sekolahnya di Jakarta, Sandi melanjutkan studinya di Wichita State University, Kansas, AS. Berkat kecerdasan dan kemampuannya, dia unggul. Bahkan meraih predikat summa cum laude atau meraih kehormatan terbanyak. Selanjutnya, Sandiaga Uno kembali ke kampung halamannya dan memilih bekerja di sebuah perusahaan swasta, Bank Summa. Sebagai bank swasta milik perusahaan Indonesia, yaitu Williamso Area Jaya pada tahun 1990. Berkat prestasi dan prestasi bank yang luar biasa, ia memenangkan beasiswa selama 1 tahun. Sandiaga Uno mendapatkan beasiswa untuk kuliah di salah satu universitas ternama di luar negeri, yaitu George Washington University, Amerika Serikat. Prestasi pendidikan kembali diraihnya dengan meraih gelar master atau MBA dengan IPK sempurna 4,00. Karir Sandiaga Uno dimulai pada tahun 1993. Beliau mendapat posisi di sebuah perusahaan investasi yaitu Sapower Asia Investment Limited dengan menduduki posisi Direktur Investasi di Singapura. Sandiaga bekerja di sana selama kurang lebih 1 tahun hingga tahun 1994, ia bergabung dengan MP Holding Limited Group di Singapura. Kemudian, pada tahun 1995, ia memutuskan untuk pindah kembali ke Kanada sebagai Executive Vice President di NTI Resources Ltd. Di puncak karirnya sebagai pekerja, saat itu ia bisa mengantongi gaji $8.000 sebulan. Yang akhirnya harus gagal karena gelombang krisis mata uang global pada tahun 1997.
Hal ini berimbas pada perusahaan yang mempekerjakannya sehingga menyebabkan perusahaan asing tersebut bangkrut. Memang banyak orang yang di-PHK, pensiun, termasuk Sandiaga. Ia terpaksa meminum pil pahit dan memilih kembali ke Indonesia dengan pengangguran atau tanpa pekerjaan. Sesampainya di kampung halamannya, Sandiaga berusaha mencari pekerjaan untuk mencari nafkah di sela-sela hari-harinya yang menganggur. Namun, dia harus menghadapi penolakan berkali-kali, meskipun dia sudah lama bekerja di luar negeri. Pengalaman bekerja di berbagai posisi, di luar negeri dan tabungan pribadi. Ia mulai merambah ke sebuah startup atau bisnis dengan memulai bisnis konsultan keuangan yang ia dirikan. Di mana nama perusahaannya adalah PT Capital Advisor pada tahun 1997. Sandiaga Uno mendirikan perusahaan dengan mengundang seorang teman SMA bernama Rosan Perkasa Ruslani. Sukses membutuhkan proses yang panjang, itulah yang dirasakan Sandiaga Uno saat menjalankan PT Capital Advisor. Saat memulai bisnis ternyata tidak sesederhana dan semudah yang Sandiaga bayangkan. Banyak pihak yang meremehkan kemampuan Sandiaga Uno. Sehingga selama berbulan-bulan perusahaan belum membuahkan hasil dan masih belum ada orang atau perusahaan yang tertarik menggunakan jasa konsultasinya. Setelah 6 bulan beroperasi, Sandiaga Uno semakin sukses menjalankan usahanya di PT Capital Advisor selama 1,5 tahun. Kemudian ia bertemu dengan Edwin Soeryadjaya, anak dari mentor dan guru besar perdagangannya. Saat itu di Bank Suma dikenal dengan nama William Soeryadjaya, atau biasa disapa, Om William. Sosok William Soeryadjaya dikenal, seorang pengusaha yang kemudian mendirikan PT Astra International. Saat ini Edwin sedang mengalami kesulitan keuangan dan meminta Sandiaga untuk bergabung dengannya. Akhirnya Sandiaga Uno dan Edwin Soeryadjaya resmi mendirikan perusahaan investasi dengan nama PT Saratoga Investama Sedaya. Perusahaan mengucurkan modal investasi di berbagai bidang seperti pertambangan, kehutanan, dan telekomunikasi. Berkat keahlian dan jaringan kontak bisnis yang luas, Sandiaga dan Edwin telah berhasil memimpin kegiatan perusahaan investasi tersebut. Mekanisme operasi dan bisnis PT Saratoga Investama Sedaya adalah menghimpun dan memobilisasi modal dari investor yang berminat. Kemudian melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang memiliki masalah keuangan atau financial. Kemudian perusahaan-perusahaan ini diselesaikan dan ditingkatkan secara operasional sampai mereka tumbuh kembali. Setelah bisnis stabil, aset bisnis dapat dijual kembali dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Apalagi mendapatkan keuntungan atau profit. Di bidang politik nasional, nama Sandiaga Uno dikenal dan ramai diperbincangkan. Itu setelah ia terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Anies Baswedan. Orang yang mewakili Partai Gerindra dan Partai PKS dalam Pilkada DKI tahun 2017. Sosoknya yang ramah, tampan dan awet muda menjadi daya tarik tersendiri bagi para ibu. Selain keberhasilan dan pemikiran untuk kemajuan dunia UMKM juga menjadi daya tarik bagi anak muda dan milenial. Di penghujung tahun 2018, nama Sandiaga Uno kembali muncul dan ramai diberitakan di seluruh tanah air. Pasalnya, dirinya terpilih mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden dalam pemilihan presiden, Pilpres, 2019. Saat itu, ia masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI, namun, di salah satu perhelatan politik paling bergengsi di tanah air. Pasangan calon Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto harus menerima kekalahan dari pasangan Joko Widodo dan KH Maruf Amin. Di penghujung tahun 2020 di bulan Desember, Sandiaga Uno kembali ke pentas nasional, di mana Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Indonesia Maju,
mengumumkan nama dan mengangkat Sandiaga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Orang yang menggantikan menteri sebelumnya, Wisnu Tamakusubandyo.